Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Serbu Keras Ali Waalaikumsalam. Fikri ke nomor volume 13. Kali ini Pak Ustadz pengen membahas mengenai uh, Siti Mawarni. Viralnya lagu Siti Mawarni yang menunjukkan keresahan masyarakat terhadap narkoba di Sumut, Sumatera Utara. Mengingat sekarang peredaran narkoba sudah ke daerah seperti Labuan Batu, Muaro Jambi, karena di daerah tersebut daya beli masyarakat itu sudah meningkat sehingga mereka sanggup udah bisa beli sabu. Dulu kan permasalahan narkoba terpusat di kota-kota besar saja, sekarang sudah masuk ke desa-desa. Kemudian lagu tersebut diadaptasi oleh orang Kendal menjadi Dalian C yang membuat banjir setiap kali terjadi hujan. Adanya taman Galian C ilegal yang di backing sama aparat. Kali ini mungkin aparat pemerintah Kendal kali ya mungkin ya, nggak tahu siapa yang backing lah pokoknya. Kedua di Jambi sama narkoba, kemudian di Lampung itu Siti Mawarni menjadi Siti Siti apa gitu yang lagunya itu nyerempet ke jalanan rusak. Jalanan rusak mereka bingung, bertahun-tahun hidup di Lampung jalanan rusak, terus apakah pemerintah tidak bisa mengentaskan jalan yang rusak ini ya, seperti itu Pak Ustadz, keresahan masyarakat. Nah kira-kira menurut Pak Ustadz apa nih solusinya buat bangsa dan negara ini ya Pak Ustadz ya, apakah kita harus bagaimana gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini malam minggu bagi para pegawai negeri itu malam libur. Kita gunakan untuk sama-sama merenung lah, sambil membaca keadaan yang sedang terjadi dan urun rembuk. Kembali kita menukil beberapa kalimat sebagai peringatan bagi kita semua. Pertama, itu kalimat dari ulama Muhammad Abduh, tokoh pembaharu. Bunyinya, inna fiyadis subani amrul ummah wa fi aqdamihim khayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat itu akan dipegang. Wa fi aqdamihim, dan di gerakan mereka pula kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat itu akan jaya. Ketika kita bisa memberdayakan generasi muda, karena generasi muda itu orang yang sangat punya potensi kuat untuk melakukan gerakan apapun. Sampai-sampai Soekarno itu pernah menulis dalam bukunya Biarkan Aku Bicara dengan kalimat, berikan saya 10 orang pemuda, niscaya akan aku goncang dunia. Kita menyadari itu, kekuatan dahsyatnya pemuda. Nah, termasuk pemuda-pemuda yang mengarang lagu-lagu untuk mengkritik jalannya kebijakan pemerintah yang mungkin menyimpang, merugikan, menyengsarakan banyak orang. Nah, karena mereka seniman, ya sebetulnya mereka berdakwah dengan musik, mengarang lagu untuk mengkritik. Harapannya kritiknya itu sampai didengar oleh para pemegang kebijakan, menjadi evaluasi.
sayangnya ada beberapa yang orang kritik kemudian diabaikan, bahkan dibantah. Contoh kritikan dari kalangan cendekia gitu, ya, termasuk kalangan pemuda itu, Indonesia gelap, ditanggapi matamu yang kabur. Ini kan gak matching gitu. Karena hidup ini memang harus saling nasihat menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sobri. Artinya ketika orang itu melakukan kesalahan, ya jangan anti kritik. Kritik itu kan evaluasi itu, bener enggaknya. Beda dengan fitnah ya. Fitnah itu memang enggak terjadi, kemudian diungkapkan semacam hoak. Tapi kalau lagu-lagu yang diciptakan oleh para seniman itu memang menyuarakan kondisi yang memprihatinkan. Belum lama ini kan ada lagu bayar. Nah, itu sekarang tenggelam. Nanti muncul lagi. Nah, sekarang ini di bulan awal Mei ya, ada lagu yang lagi viral, namanya Siti Mawarni. Menceritakan tentang betapa dahsyatnya peredaran sabu-sabu di daerah itu ya, Labuan Batu. Saya nggak tahu Labuan Batu ini tepatnya di mana. Nah, karena lagu itu dikonsumsi secara besar-besaran, seniman-seniman lain menciptakan hal yang sama untuk mengungkapkan keadaan lain. Kayak tadi disebutkan di Lampung, kerusakan tentang jalan. Kemudian di Kendal, tentang penggundulan atau penambangan liar yang mengakibatkan setiap hujan terjadi banjir. Nah, orang-orang ini sedang berusaha menyuarakan, dan suara ini mestinya didengar. Ya, didengar, jangan malah dikasuskan. Jangan. Karena kita kepingin baik bersama. Contoh, kalau sabu-sabu yang notabene memang dalam hukum Islam itu dilarang keras, termasuk barang yang diharamkan itu, kemudian tidak dihentikan, itu akan merusak. Dalam ayat disebutkan, innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Termasuk jenis sabu-sabu termasuk di ayat itu. Rijsun min amali syaiton. Rijsun itu adalah perbuatan keji. Dan perbuatan keji ya perilaku setan. Sedangkan setan di dalam Islam itu disebutkan innahu aduwwul lakum. Musuh nyata bagi kamu. Artinya musuh ya kita harus perangi gitu loh. Nah, karena yang memerangi itu sepertinya nggak berjalan, harusnya kan yang menangkap para penjahat itu aparat pemerintah yang punya wewenang tugas khusus, kepolisian, mungkin tentara, dan seterusnya. Tapi kalau mereka diam, naudzubillah, bahkan mereka terlibat, maka rakyat akan teriak. Istilahnya
ada hukum rakyat, hukum masyarakat. Nah, karena seorang seniman, dia membakar semangat itu melalui lagu. Sebagian orang hanya menikmati lagu, musiknya enak, lagunya enak. Tapi sebagian orang lain jengkel. Yang jengkel terutama orang yang bersentuhan dengan lagu itu. Misalnya orang Labuan Haji yang Labuan Batu itu ya, Sumatera Utara. Mungkin terasa banget. Dan ikut jengkel itu. Nah, itu musisi itu membakar semangat supaya protes dan protesnya didengar. Dengan harapan setelah itu ada perbaikan. Tangkap bandar-bandar sabu, hentikan, berantas, begitu. Kemudian kayak di Kendal, adanya penambangan liar yang membuat hutan-hutan gundul, terjadi hujan pasti banjir. Yang jengkel tuh orang yang merasakan. Orang merasakan, benar itu lagu. Ya, kayak dulu lagunya Iwan Fals judulnya Bento. Dan itu akan terus. Terus ada Butet, macam-macam. Jadi innamal khomru, sesungguhnya khomer. Khomer itu tidak harus bentuknya minuman keras, bukan. Karena zat cair itu juga bisa diolah hasilnya dari jenis barang-barang yang serbuk. Ya, kopi itu kan tadinya serbuk, ketika diaduk jadi kopi gitu. Nah, kalau dalam bentuk khomer itu bisa berupa pil, bisa berupa benda cair, bisa berupa bentuk-bentuk lain. Tapi itu termasuk jenis maisir, barang yang bisa memabukkan. Di awal-awal agama Islam turun, itu para sahabat itu juga senang hal-hal yang memabukkan. Nah, Islam memberantasnya secara bertahap. Ada kalimat dalam Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu dekat sholat, atau janganlah kamu mendirikan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Nah, dipastikan kalau orang itu mengkonsumsi khomer, maisir, atau sekarang itu dikenal dengan istilah kita sabu-sabu, ada ekstasi, semua kan membuat orang yang makan atau minum itu ngefly, hilang kesadaran. Nah, itu bahayanya. Kalau lagi nyupir, mabuk, nggak bisa mengendalikan supir. Kalau lagi marah sama keluarga, sama istri, karena bertengkar, kondisi mabuk, bahaya. Maka Islam mencegah sebelum terjadi bahaya itu lebih utama. Tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah supaya hal-hal buruk tidak terjadi itu lebih diutamakan. Tapi sekarang sudah tidak lagi mencegah lagi, memberantas harusnya. Itu yang pertama ya, bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa sabu-sabu, ekstasi, atau cimeng, atau minuman-minuman yang memabukkan itu haram. Nah, sesuatu yang haram, bila itu berlanjut, meracuni generasi,
Padahal generasi muda tadi saya sebutkan kan sebagai tulang punggung kejayaan suatu negeri atau bangsa. Kalau dibiarkan, waduh. Nah, yang kedua, ada lagi ulama yang memperingatkan kita dengan kalimat innas sababa wal farago wal jiddata mafsadatun ay mafsadah. Innas sababa, sesungguhnya orang yang masih kuat, masih muda itu, wal farago, punya kesempatan, punya akses, punya channel, punya jaringan, wal jiddata, dan dia kaya. Mafsadatun adalah kerusakan, ay mafsadah, bahkan sumber dari segala sumber kerusakan. Jadi ada 3 itu. Pertama, secara usia, orang itu masih muda. Itu bandar-bandar narkoba, bandar-bandar judi, bandar-bandar kejahatan tuh pasti usianya muda. Nah kalau yang usianya tua, pasti punya generasi pengurus-pengurus geng yang hidup untuk di garis depan. Tapi rata-rata orang yang nakal, orang yang membuat kerusakan tuh, selain fisiknya masih muda, jiwanya juga jiwa muda. Kata Bang Roma itu, anak muda itu nggak mikir ke belakang kalau lagi emosi, urusan belakang. Padahal fakir qoblaan takzima, pikir dulu sebelum kamu menyesal. Tapi pemuda itu nggak mikir, nanti menyesal apa enggak, mau masuk penjara apa enggak, itu nggak dipikir. Karena jiwa muda. Kalau masih anak-anak, nggak berani. Kalau udah tua, udah rapuh. Jadi, innas sababa, sesungguhnya orang yang usianya muda, wal farog. Farog itu punya waktu luang. Tidak disibukkan dengan acara apa gitu. Nah, tapi bisa bermana farog itu punya hubungan. Nah, anak muda, energik, punya hubungan dengan banyak orang, termasuk orang-orang yang bisa diajak membuat kerusakan. Bahkan dia bisa menghubungi orang yang seharusnya menjaga kerusakan. Dalam hal ini mungkin kita sering dengar ada perjudian atau tindakan-tindakan yang haram, bahkan dibekengi oleh aparat itu. Habis sudah. Aparat yang dikasih tugas untuk mengamankan, dia sendiri jadi maling. Nah, terus rakyat mau nangkap, bingung. Nah, cuman dia hanya bisa menjerit dengan mengarang lagu. Nanti memang itu terjadi penghakiman secara massal. Mungkin demo, kerusuhan, chaos. Karena yang mendapatkan tugas justru ikut terlibat membuat kerusakan. Satu contoh, peredaran sabu-sabu. Di situ kan ada kepolisian, aparat, bidang-bidang yang bahkan penyuluhan itu dilakukan. Mungkin yang menyuluh memberikan ceramah bahayanya sabu-sabu berjalan. Tapi ketika sudah backingannya orang top, yang mau menangkap anak buah, gak berani. Gitu loh. Contoh, maaf, yang mau nangkap pangkatnya mayor. Ternyata yang backing jenderal. Kan di dalam hierarki ketentaraan, kemiliteran, kepolisian kan harus hormat komando.
Gak mau, gak berani. Itu. Nah, maka orang yang mau nangkap gak berani ya. Hal itu terus terjadi. Jadi kalau orang masih usia muda, kedua dia punya kesempatan, jaringan, ketika punya modal, judi apa aja lah, termasuk sabu-sabu masih butuh modal. Nah, karena saking pintarnya orang itu bisa cari modal, yang modal itu dimiliki oleh orang-orang tadinya baik. Nggak ngerti, dipinjam buat kejahatan. Atau memang modal itu dari orang jahat juga. Yang berbahaya modalnya dari diri sendiri. Contoh lah, di kampung kita ini ada orang misalnya dia masih muda, dia nganggur, tapi banyak channel, dia kaya. Dia bisa melakukan apa aja. Bahkan nyuruh orang, dia nggak suka sama siapa. Tuh, parah nih orang tuh, tempeleng. Ini orang yang butuh duit, cuma nempeleng dibayar 1 juta, mau deh. Contoh. Kenapa? Karena disuruh, ada duit, cuma nempeleng orang. Gambarannya begitu. Mestinya kalau ada orang di kampung kita, orangnya masih muda, kemudian dia banyak channel, dia punya harta, membangun, bukan merusak. Jadi sumber kerusakan itu ada 3. Jiwanya masih muda, memang orangnya masih muda, punya hubungan dengan orang-orang yang bisa diajak berbuat jahat, bahkan orang-orang yang menjaga seharusnya tidak terjadi kejahatan terlibat, dia kaya. Emang kalau udah kaya berhenti mencari kekayaan? Kagak. Itu. Dia akan berhenti kalau sudah mati. Karena orang kaya juga kepengen kaya lagi. Nah, akhirnya terjadi hukum orang yang miskin, yang tertindas semakin miskin. Itu. Kembali kepada fenomena atau kejadian yang sekarang sedang marak. Sebetulnya dari zaman dahulu Nabi Adam ada pelanggaran kejahatan, ada kriminal. Itu pasangan, ada kebaikan pasti ada keburukan. Gitu. Tapi kita diperintahkan apabila melihat kemungkaran, kita diperintahkan untuk menghentikan. Sudah saya pernah bahas di video lain. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir. Rubahlah. Nah, para seniman ini dia nggak punya senjata untuk menangkap dan nggak punya hak. Maka dia menggunakan lisannya untuk nyanyi. Nah, kalau baca puisi kan sekarang nggak lucu. Itu narkoba, bahayanya narkoba di bis-bis itu. Pada penumpang mungkin nggak menarik, tapi kalau dibikin lagu, dibikin video, wow, secara masif didengarkan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Itu sama dengan ustadz, kiai, dai. Dia sedang mencegah kemungkaran dengan lisannya. Karena perintahnya man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Dan kekuatan, jabatan, pangkat, tugas kamu. Karena nggak punya jabatan, nggak punya wenang, wabilisani, para guru, para ustadz, para tokoh-tokoh, itu menasihatinya dengan lisan. Nah, yang paling banyak, fa'in lam yastati fabi qalbi. Nggak ikut-ikutan. Mungkin jenis kayak kita ini. Jenis kayak kita kalau mendengar ada peredaran marak sabu-sabu di Labuan Batu, ya kita bisa apa sih? Hanya bisa memohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aparat-aparat yang bertugas bisa menangkap mereka, supaya kejahatan tidak terus-menerus
ada begal, kan itu. Nah, kita termasuk golongan orang yang ada full iman. Cara menghentikan kejahatan yang paling ringan. Kita tidak ikut terlibat dan kita berdoa kepada Allah supaya itu tidak terjadi terus-menerus. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang harapannya itu tergerak oleh lagu yang merupakan kritik dari anak muda itu melalui lisannya itu didengar. Selaras dengan itu, orang-orang yang seharusnya menangkap, mengadili, menghukum, mendapatkan hidayah dari Allah, sadar, dan orang-orang yang membekengi juga sama. Ketakutan, berhenti. Minimal berhenti kan? Minimal berhenti. Meskipun nanti akan kumat lagi nggak apa-apa. Tapi dihentikan. Syukur memang benar-benar hilang dan tidak terjadi lagi. Kayak hutan digunduli, ditambang legal. Kalau nggak dihentikan, banjir semakin meluas. Kalau nggak ada lagu ini di Kendal mungkin, itu para penambang semakin liar. Bahkan semua area mungkin mau ditambang. Banjir akan semakin meluas. Tapi dengan adanya lagu, penambang-penambang itu kan dengerin juga. Akhirnya dia mengerem. Kemudian waspada. Jangan-jangan sampai dikasuskan. Syukur malah kabur. Nah, tugas negara bukan sekedar kabur nggak dikejar. Kabur kejar harusnya. Kayak pencopet. Nyopet, yang dicopet tidak copet. Oh, nggak apa-apa, udah kabur. Nggak gitu. Ya karena dia tugasnya menangkap copet ya dikejar. Itu. Tapi jangan terjadi keanehan. Ya, ketika copet dikejar, kemudian copetnya jatuh, luka sampai mati, yang mengejar, yang dihukum. Aneh itu. Yang mengejar maling, mengejar copet, ya dengan caranya. Pastilah yang dikejar juga ketakutan. Saking ketakutannya, dia nggak fokus nyupir, nabrak, mati gara-gara dikejar. Terus yang dihukum, yang ngejar. Ini istilah umum, negara Konoha semakin aneh. Ya mudah-mudahan keanehan-keanehan ini, pelanggaran-pelanggaran ini segera oleh Allah disudahi, dan apa yang pernah digambarkan 2030 Indonesia habis, Indonesia hilang, justru saya malah mungkin di tahun 2030 kebangkitan Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang amanah, orang-orang pinter, orang-orang jujur. Karena kita hidup di daerah yang Gemaripah, Loh Jinawi, kenapa sekian banyak orang sulit mencari pekerjaan, daftar kemiskinan semakin banyak, pengangguran merajalela. Sudah kayak gitu masih dihantui dengan peredaran sabu-sabu, narkoba, itu tidak dihentikan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Mari kita dalam doa ya, mohon dengan tulus pada Allah, supaya para penegak hukum berjalan menyelesaikan masalah ini, dan para polisi, apalagi yang pejabat membekengi itu, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, nggak ada yang lain, karena memang kita orang yang lemah. Tapi Allah, ketika doa kita dikabulkan, maka segalanya akan terjadi.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyelesaikan masalah seruat apapun. Kuncinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa pada Allah, pasti dia dikeluarkan dari kesulitan sesulit apapun. Kemudian perekonomiannya dibikin gampang. Karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita pernah punya gambaran ketika hasil tambang dikelola dengan baik oleh negara. Konon ya, pengamat ekonomi mengatakan tiap orang warga Indonesia mendapat uang per bulan 20 juta. Mudah-mudahan ini bukan mimpi, tapi akan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.